Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-31. Ibu bapak saudara semuanya, 1 Samuel pasal yang ke-31 ini merupakan akhir kisah hidup Raja Saul. Raja Saul akhirnya mati. Mati dalam sebuah peperangan bukan karena musuh yang menikamnya atau membunuhnya, tetapi karena pasukannya sudah sangat terjepit dan Saul tidak ingin bahwa dia mati dengan cara tidak hormat, yaitu di tangan orang-orang Filistin. Maka inilah yang dilakukan oleh Raja Saul. Awalnya dia meminta kepada pembawa senjatanya untuk menikam dia, tetapi karena segan dan hormat kepada Raja Saul, maka pembawa senjatanya itu enggan untuk melakukannya. Maka ayat yang kelima dikatakan, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah ayat yang keempat bagian terakhir, kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Dengan kata lain, Saul memilih mati dengan cara bunuh diri daripada dia mati secara tidak hormat di tangan orang-orang Filistin. Lalu ibu bapak saudara semuanya, mayat Saul dan anak-anaknya bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Lalu kemudian ketika orang Filistin melihat bahwa mayat Saul dan anak-anaknya ada di sana, inilah yang mereka lakukan. Mereka mengambil mayat Saul dan anak-anaknya, lalu kemudian memancung kepala Saul dan menaruhnya di kuil Asitoret. Mayat-mayat itu dipakukan di tembok kota Bet-Sean. Ibu bapak saudara, ini merupakan satu tradisi untuk menyatakan kemenangan mutlak atas musuh, dan itu sekaligus sebuah penghinaan kepada lawan, bahwa Saul dan anak-anaknya mati dan dikalahkan oleh bangsa Filistin. Melihat kondisi seperti itu, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yabes Gilead. Ayat yang ke-11 saya bacakan buat Anda, dan ini akan menjadi titik poin pembahasan kita di 1 Samuel 31 ini. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Begitu bangsa Israel mendengar bahwa mayat Saul dipakukan di tembok kota Bet-Sean, mayat Saul dan anak-anaknya, maka hanya orang Yabes Gilead yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil mayat Saul dan anak-anaknya ini. Mereka berjalan semalam-malaman, lalu mereka semuanya dengan penuh keberanian mengambil mayat Saul dan anak-anaknya itu. Pertanyaan saya buat Anda semuanya, kenapa di antara seluruh bangsa Israel justru orang Yabes Gilead yang berani mempertaruhkan nyawa untuk mengambil mayat Saul dan anak-anaknya ini? Kalau Anda membaca pasal-pasal sebelumnya, Anda membaca kisah awal bagaimana Saul menjadi raja, 1 Samuel pasal 11, maka Saul lah orang yang membela Yabes Gilead dari tangan bangsa Amon. Kita pernah bahas akan hal itu. Sehingga orang-orang Yabes Gilead mengingat apa yang pernah dilakukan Raja Saul kepada mereka. Maka hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari orang-orang Yabes Gilead ini adalah, ini orang yang tahu berterima kasih, tidak melupakan kebaikan orang yang pernah dirasakan atau didapatkannya. Mereka merasa pernah dibela oleh Saul, bahkan mereka
diselamatkan dari cengkraman bangsa Amon oleh karena Saul. Itu sebabnya ketika mendengar bahwa Saul mati dengan cara mengenaskan dan tubuhnya dipakukan di tembok kota Betsean, maka orang-orang Gilead berani mempertaruhkan nyawa untuk mengambilnya. Mereka belajar untuk menyatakan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Saul yang pernah mereka terima dulu. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari orang-orang Yabes Gilead adalah mereka tahu berterima kasih. Mereka tahu bagaimana cara membalas kebaikan orang yang mereka sudah alami lebih dulu. Bahkan untuk hal ini pun kalau Anda baca 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang keempat, saya bacakan buat Anda. 2 Samuel 2 ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari hal ini adalah prinsip tabur tuai ternyata berlaku. Prinsip tabur tuai itu benar-benar nyata terjadi. Diawali dari Saul yang menabur kebaikan kepada orang-orang Yabes Gilead. Maka sekalipun Saul mengakhiri hidupnya dengan begitu menyedihkan, dia masih menuai dari kebaikan yang dulu pernah dia terima, yaitu orang-orang Yabes Gilead kembali menyatakan keberaniannya untuk mengambil mayat Saul dan anak-anaknya dan dikuburkan dengan layak. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang Yabes Gilead pun itu menjadi satu hal yang didengar oleh Raja Daud, sehingga Daud pun tidak hanya berterima kasih, tapi Daud juga menyatakan kebaikan kepada orang-orang Yabes Gilead ini. Maka di pasal 31 ini kita belajar 2 hal. Pertama, jadilah orang yang tahu berterima kasih. Banyak orang hari-hari ini saya melihat mereka mendapat banyak kebaikan, tetapi mereka begitu mudah untuk melupakan. Bahkan yang ironis adalah ketika dia mengalami kebaikan dan ketika pada saat yang sama mereka juga mengalami hal yang buruk mungkin dari seseorang, yang diingat selalu hal-hal yang buruk itu, yang diingat selalu kekurangan dan kelemahannya, lupa dengan kebaikan yang pernah dia nyatakan. Maka kita perlu belajar, saudara-saudaraku, jadilah orang yang selalu mengingat kebaikan. Kadangkala kita perlu untuk melakukan seperti sebuah kalimat bijak berkata, ukirlah kebaikan orang di atas batu dan tuliskanlah kejelekan orang di atas pasir. Artinya apa? Kebaikan akan selalu kita ingat dan keburukan orang biarlah dengan mudah kita lupakan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah prinsip tabur tuai itu berlaku. Orang Yabes Gilead dia menabur hal yang baik, dia menuai hal yang baik. Saul menabur hal yang baik kepada orang Yabes Gilead, pada gilirannya dia pun akhirnya bisa dimakamkan secara terhormat oleh orang-orang Yabes Gilead yang pernah ditolongnya. Jadi hari ini kalau Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk menabur kebaikan, mari kita tabur kebaikan sebanyak mungkin kepada sebanyak orang. Tuhan memberkati kita semua.